Jadi apa yang disampaikan SP itu tidak harus dipercaya. Tapi karena itu adalah aturan hidup manusia, apalagi menghadapi zaman yang baru ini, yang gue nek ono researchnya ditanggung diri. Iya. Nah, gitu. Jadi SP ini memberikan apa ya, kebebasan kepada manusia untuk melihat dengan hati yang jernih. Saya sering bertanya waktu dulu sekitar tahun 2002 itu saya bertanya karena saya mengalami stres berat sekali, istri saya meninggal. Jadi luar biasa saya stresnya. Dan saya mengatakan saya kan stres seperti orang gila. Iya. Tahun 2000 istri saya meninggal, sampai dengan 2002 itu saya mengalami stres yang ketika saya sudah sadar saya baru ingat. Jadi saya seperti nggak punya tulang. Jadi, kalau ingat istri saya lihat mobil putih, lihat rumah model kayak gitu, saya langsung flashback ya, teringat ya. Langsung. Nah, lalu saya kepengen mati, saya kepengen ketemu istri saya juga. Kenapa saya tidak diambil sekalian? Nah, perjalanan panjang, terus akhirnya saya punya kesimpulan, sebelum saya mati, saya harus membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan saya bisa berbicara. Jadi SP ini ketika kita nanti masuk lingkarannya, apa yang saya alami, yang dikatakan dewa-dewa, dewi-dewi, itu semua nyata. Nah, nanti juga akan tahu, contohnya seperti Ibu Ratu. Ibu Ratu yang asli bisa ditanya. SP itu ya. Kalau SP justru didatangi. Malahan ya. Didatangi dan itu seperti ketika sudah beliaunya itu sudah ditunjuk, dia lahir seperti biasa kita manusia. Iya. Tapi ada sebuah proses, akhirnya dia sudah ditunjuk dan sebelum pada saat penunjukan dia sudah dikatakan, sok kowe kebatinanmu dur, tinggi sekali. Nah, ini tadi saya mohon maaf, agak lupa tadi saya bicara apa. Batinan SP. Ya, jadi sebelum beliaunya itu mendapat ditunjuk, iya. Itu sudah ada tanda-tandanya. Dan ketika dia sudah diberikan, dia tetap belum tahu bahwa dia itu adalah SP. Bahwa beliaunya sendiri pun tidak tahu bahwa dia SP. Nah, terus ini Ibu Ratu datang mengucapkan selamat. Karena diangkat. Kedudukannya dia diangkat dan sudah bukan manusia lagi. Dan SP ini ya langsung bisa berhubungan dengan dirinya yang asli. Sukma sejatinya ya. Dan sudah di sana. Masya Allah ya. Nah, saya memang belum pernah ketemu sejatinya ini. Tetapi saya punya media. Setiap orang seperti yang saya katakan punya misinya masing-masing, punya medianya, punya caranya sesuai dengan tujuan dia hidup itu untuk apa. Jadi kita itu hidup untuk apa? Itu yang diajarkan oleh SP. Kita juga disadarkan manusia itu sebenar-benarnya seperti apa. Kesempurnaannya seperti apa, kemuliaannya seperti apa. Nah, ketika itu setelah ditunjuk, beliaunya juga bingung. Ketika ditunjuk bingung. Tidak lama setelah itu berdatangan penguasa-penguasa alam yang gaib, tapi gaib yang mengarah kepada kebaikan. Insyaallah ya. Jadi yang selain itu bahkan masuk dalam rumahnya. Jadi rumahnya itu kalau ada orang yang memang kekuatan batinnya tinggi, coba dilihat. Rumahnya SP itu ya. Nah, tapi karena kita nggak tahu rumahnya yang mana. Itu. Ini sangat sulit memang ya. Jadi mencari SP itu tidak cukup dengan mata
Ya, nggak bisa. Zohir aja itu ya. Ini perlu tirakat lagi nih kayaknya nih. Ya, dan tirakat ini tidak perlu tirakat seperti yang pernah dilakukan leluhur-leluhur kita. Iya. Karena ini zaman perubahan baru. Ada perubahan. Nah, dengan hadirnya SP ini semua dimudahkan. Saya pernah ikut di kelompok Master Chinghai, ya itu meditasi 18 tahun. Dia pun mengatakan ada. Iya. Dan itu kalau di sana kan alirannya yang tinggi itu adalah Dewi Kuan. Nah, ketika saya di SP ini di luar dugaan saya bisa tahu apa yang diinginkan oleh Dewi Kuan Yin terhadap diri saya. Sehubungan dengan misi saya. Jadi bukan sembarangan terus karena saya bisa ketemu Ibu Ratu terus saya manggil seenaknya, tidak bisa. Bukan begitu. Karena pernah dilakukan oleh teman. Teman di kumpulan ini karena dia merasa saya tahu sekarang. Mungkin dia mau menunjukkan kepada teman-temannya kelompoknya ya. Nah, dia datang ke pantai selatan. Nah, dia di sana sudah duduk tenang memanggil nama. Langsung hadir. Nggak pakai ritual dan segala macam. Langsung hadir. Dan di sana, kowe kok ngerti jenengku sosok. Nah, ketika disebut itu dari SP, oh ya wis ditinggal, kowe ora ono hubungannya, nah. Jadi tidak sembarangan kita setelah punya itu kan ketika kita menjadi manusia yang mulia, artinya mengarah kita ya bersama SP itu kita diarahkan kesadaran kita menjadi manusia yang mulia. Itu kita bertemu dengan itu. Nah, ada yang langsung bisa melihat, bahkan diantara kita juga yang tadinya banyak mengganggu kehidupannya, dia bisa kontras. Bahkan ada yang masuk ke dalam dirinya, merusak dia, seperti menjadi gila gitu. Itu dia akhirnya bisa mengontrol juga ya. Nah, mengontrolnya dari mana? Karena dia terhubung dengan SP. Nah, ketika dengan SP, terus dia nanti SP juga tahu orang ini memang bagian daripada ini atau bukan. Nah, biasanya dibuka. Nah, ketika dibuka, tidak semua orang yang dibuka itu terus bisa. Iya. Pertamanya bisa, tapi lama-lama bisa menghilang. Jadi kembali menjadi manusia biasa. Jadi siapapun yang terhubung dengan SP, dia menurut pengalaman saya dari teman-teman itu, dia pasti tahu misi hidupnya. Misi hidupnya ya. Karena setiap manusia itu untuk ketemu dengan SP hanya untuk ketemu misi hidupnya, menjadi manusia yang sesungguhnya dan melakukan tugas. Iya, betul itu ya. Ada tugas-tugas yang dari SP itu ya. Ya, sebenarnya manusia itu dilahirkan sudah pasti tugasnya, punya misi hidupnya. Iya. Nah, seringkali orang tidak bisa menemukan misi hidupnya karena ketidakpahaman aturan-aturan hidup manusia yang sesuai dengan yang paling besar. Nah, saya ketika sudah lewat 5 tahun itu mulai mengalami. Suatu saat saya didatangi oleh SP, oleh beliaunya. Udah ngobrol. Nah, tidak lama setelah itu saya ngobrol beneran itu tanggal 2 April, 3 April, 4 April. Itu membicarakan tentang misi hidup saya. Kowe iku ngene. Saya nggak bisa, masa saya mengerjakan kayak gitu? Ya enggak mungkin lah. Iya. Karena misi yang diberikan pada saya itu, misi yang saya emban itu ternyata tinggi sekali. Saya yang nggak bisa, mana mungkin. Saya cuma seperti ini. Yang saya atasi itu setidaknya Nusantara. Dan Nusantara berarti hubungannya dengan desi. Iya. Nah, saya masih belum percaya dan saya menolak terus. Gini. Hari ketiga, tanggal 3-nya dibicarakan. Tanggal 4-nya ini sangat jelas, tegas. Dan saya, oh ya sudah. Ya, saya terima. Saya bisa, tidak bisa, saya kerjakan. Iso saya kerjakan. Tak kerjakan.
Ngerti nggak ngerti, saya harus ngerti. Ketika saya sudah mengucap itu, selesai pembicaraan. Saya memikirkan selama 3 hari. Waduh, ini jelas aku tidak mungkin. Nah, karena saya masih merasa tidak mungkin, lalu bagaimana nih caranya memulai? Saya temui lagi beliau. Lalu beliau bilang begini, loh, apa iya toh aku ngomong gunung? Bagaimana? Itu sampean ketemu secara Fisik dengan langsung. SP-nya. Fisik. Ini kira-kira di daerah mana nih? Ya. Untuk menurut sampean ini, itu secara fisik pas meditasi apa fisik seperti ini ketemu? Ketemu fisik begini. Masya Allah. Jadi saya selama 5 tahun nggak percaya semua yang dikatakan. Cuman saya ada rasa kelihatannya betul. Maka saya dengan susah payah membuktikan terus. Saya banyak melakukan puasa-puasa untuk membuktikan itu. Iya. Untuk meyakinkan diri sendiri lah ya. Masya Allah. Sangat luar biasa nih kalau udah ini. Jadi ketika nanti wah ikut tenanan orang, bersiaplah. Jangan menggunakan apa yang cuma kita kenali. Biarkan petunjuk Tuhan memberikan petunjuknya supaya kita benar-benar bisa melihat SP. Iya, itu memang tidak bisa untuk dipaksa untuk percaya, itu kan memang sebagaimana sampean itu kan perlu pembuktian yang bisa meyakinkan lah ya. Dan saya pernah datang ke SP, saya bicara begini, Pak, saya ini kok kayaknya orang goblok setengah mati ya. 5 tahun nggak ngerti apa-apa. Nah, beliaunya mengatakan begini, Pak Win itu bukan bodoh, justru cerdas. Loh, cerdas saya di mana? Tidak gampang dihapusi. Iya, bagus itu. Itu. Jadi saya kaget tuh. Kok saya punya sifat gini gimana Pak? Ya mergo Pak Win itu jujur terhadap dirinya. Apa iya aku jujur? Gitu. Nah itu juga saya juga nggak ngerti wong itu yang disampaikan oleh SP. Nah terus suatu ketika bilang, ya sudah Pak Win lanjutkan. Pak Win baru ini bibit itu baru pecah. Jadi baru memecah apa itu namanya tanahnya. Nah mulai saat ini Pak Win akan keluar akarnya dan akar itu akan semakin baik. Nah saya juga merasakan kenapa ya saya sekarang kok bisa menjelaskan salah satunya ini. Padahal dulu itu saya juga ngerti, tapi nggak bisa bicara. Nah sebabnya apa? Nah karena apa? Wahyu dan Jamus yang diutarakan itu saya tidak bisa memahami. Iya di situ ngerti, begitu keluar rumahnya hilang lagi. Tapi mengerti tetap. Tapi kalau bicara nggak bisa. Jadi secara fisik ada kata-kata begini kalau untuk nemuin keberadaannya kan? Iya. Ada yang dikatakan Klaten itu puseri jagat. Nah, Klaten itu di mana yang menjadi puseri jagat? Kalau orang-orang secara umum yang punya pengetahuan Jawa, itu ya Gunung Merapi. Nah, aslinya itu yang mana? Itu kan Sanepo. Sanepo, ya. Aslinya seperti Halimun. Itu Sanepo. Halimun itu hal ilmu. Contohnya itu seperti iya. Nah, apa yang ada di dalam Merapi itu, Gunung Merapi, itu bukan gunungnya, tapi itu hubungannya dengan gunung. Jadi pengetahuan. Jadi kalau gunung sampai mengeluarkan lahar, itu sebenarnya itu ada ilmunya di sana. Saneponya dibuat begitu. Iya. Nah, kemudian di Klatennya di mana? Banyak yang dari luar negeri itu datang ke sana. Dan mereka semuanya tidak bisa melihat, walaupun ilmunya tinggi-tinggi. Tidak bisa melihat. Tapi dia tahu di sini cahaya. Dia tahu di sini. Sebetulnya yang dibawa itu kan harta karunnya manusia. Iya. Harta karunnya manusia itu ada yang lahir dan batin. Dan yang paling dasar nanti di batin. Di batinnya ya. Jadi kalau dikatakan Nusantara atau negeri kita ini, Jawa ini sangat kaya, amat sangat